Sektor pariwisata seneng loh kalau rupiah melemah dan dolar menguat. Kenapa? Karena buat wisatawan asing jadi lebih murah liburan ke Indonesia dibanding liburan ke Malaysia. Dibanding negara tetangga yang lain, rupiah itu yang paling tertinggal di Asia. Kenapa nilai rupiah ini anjlok? Ini ada salah satunya faktor, yaitu ketidakstabilan politik. Guys, keadaan mata wang rupiah sekarang ni agak membimbangkan sebab dia dah pun jatuh ke paras terendah rekod dan sedang menuju ke arah RM17,000 bersamaan dengan $1. Jom saya tunjukkan korang 30%. Akibatnya, kita orang Indonesia yang ingin bepergian ke Malaysia untuk urusan berobat, urusan bisnis, urusan berwisata, jalan-jalan, itu akan menghabiskan lebih banyak uang, akan membutuhkan lebih banyak biaya. Karena nilai tukar rupiah yang merosot tajam terhadap ringgit Malaysia. Itulah guys ya, salah satu faktor kenapa Wak Lonjong sampai sekarang masih belum bisa balik lagi, geng. Dikarenakan itu. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re, jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, tanpa buang masa, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, karena dari kemarin itu ada rame juga yang request dari DM Instagram terkait video dari Ria Oktorina, guys. Ringgit tak laku. Aduh, macam mana nasib rupiah Indonesia? Netizen Indonesia tertampar fakta. Itu dia guys, ini nampaknya kompilasi video dari Ria Oktorina ya, orang luar negara bagi tunjuk fakta yang sebenarnya. Kita akan coba nonton, geng, dan nampaknya ini adalah salah satu video yang cukup panas hari ini, geng ya. Oke, geng, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, dan seperti biasanya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini, siapa tahu mungkin kalian berminat untuk beli jam tangan, ada smartwatch ya, boleh kalian check out sekarang juga, guys ya. Oke, kita akan coba nonton, geng, bersama-sama seperti apa video dari Ria Oktorina, geng. Halo semuanya, Ria Oktorina di sini. Oke. Beberapa waktu terakhir, rupiah Indonesia kembali melemah, Itulah. sementara ringgit Malaysia justru terus menguat. Kondisi ini menjadi sorotan karena selisih nilai tukar antara kedua mata uang semakin terasa. Pergerakan ini bukan hanya soal angka di pasar keuangan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari perjalanan ke luar negeri, urusan bisnis, hingga penghasilan para pekerja migran. Jadi Anda nggak usah khawatir bahwa rupiah itu akan men-trigger krisis ekonomi. Jauh dari itu, karena fundamental ekonominya masih amat baik, apalagi kita udah sinkronkan kebijakan kita dengan otoritas moneter. Sektor pariwisata seneng loh kalau rupiah melemah dan dolar menguat. Kenapa? Karena buat wisatawan asing jadi lebih murah liburan ke Indonesia dibanding liburan ke Malaysia. Makanya teman-teman jangan heran ketika rupiah terus melemah, ini jadi daya tarik buat sektor pariwisata di Indonesia. Akan makin banyak wisatawan dari luar negeri yang datang ke Indonesia buat spending. Makanya lu nggak usah heran ya, udah dalam beberapa bulan terakhir makin banyak turis-turis dari Singapura dan Malaysia yang berbelanja ke Indonesia, khususnya ke Batam. Kenapa? Karena nilai tukar Indonesia terhadap ringgit Malaysia terhadap dolar Singapura terus melemah. Jadi kalau lu pengen Indonesia menjadi negara kaya raya, Indonesia harus jadi negara berbasis ekspor, bukan Indonesia menjadi negara budak barang impor. Artinya kalau lu punya kewarasan yang cukup, lu akan lihat, ternyata pelemahan rupiah itu kabar baik. Nah, ini terus menjadi bahan gorengan nih, terutama buat orang Malaysia nih. Kenapa? Karena orang Malaysia bilang, wah rupiah sedih banget ya, ringgit Malaysia tambah menguat, Indonesia kok malah melemah. Kasian banget ya Indonesia. Apa Indonesia perlu minum obat kuat ya biar rupiahnya tambah kuat lagi seperti Malaysia, tambah hebat ringgit Malaysia. Karena pejabat kedudukan selalu berpikir positif. Oh, negara Indonesia tuh negara paling bahagia sedunia. Faktanya, kalah telak dari tetangga, rupiah itu terlemah di Asia, nyaris Rp17.000 per $1. Kalau kalian mantai market, hampir Rp50 lagi itu udah 17.000. Nih, Rp17.000 tinggal selangkah lagi nih. Pelemahan rupiah itu berlanjut dan membawa nilai tukar nyaris ke 17.000. Oke, saya sangat tertanya-tanya sekali, guys ya.
sebenarnya jumlahnya itu berapa sekarang guys ya. Cobalah saya tengok dekat Google ya. Dolar tuh rupiah. $1 ya sekarang mencecah 16.700 guys ya. Kalau kemarin kalau tak silap $1 itu hampir mendekati 17.000 rupiah. Jadi ada 16.900 berapa itu guys ya. Sekarang turun lagi nih 16.700 ya. Oke, sekarang kalau dari ringgit ya, coba kita lihat. 1 ringgitnya sekarang, nah dirupiahkan ke Indonesia itu 4.255 rupiah. Nah, harga ini guys setara dengan harga Maggi atau Indomie goreng yang ada di Indonesia. Ya, kurang lebih harganya antara 3.000 4.000 guys ya, 4.000 rupiah. Itu berarti kalau dekat Malaysia tak pastilah berapa harga Maggi, kayak mungkin bisa lebih dari 1 ringgit ya. Kalau dekat Indonesia ini sesuai atau setara dengan harga Indomie atau Maggi geng ya, dekat Indonesia. Aduh. Oke, kita lanjut lagi geng. Dibanding negara tetangga yang lain, rupiah itu yang paling tertinggal di Asia. Kenapa nilai rupiah ini anjlok? Ini ada salah satunya faktor, yaitu ketidakstabilan politik dan juga pertumbuhan ekonomi. Sebab tu apa yang kita tengok di Indonesia sekarang ni, nilai rupiah jatuh merundum, merosot dengan dahsyatnya, menyebabkan rakyat Indonesia sekarang ni berpusu-pusu membeli emas. Apa tengok berita ni? Investasi. Rakyat Indonesia berpusu-pusu membeli emas berikutan kemerosotan nilai mata wang dan kejatuhan pasaran saham. Negara ekonomi terbesar Asia Tenggara itu antara puluhan negara yang terjejas akibat perang tarif Amerika Syarikat yang sekaligus menyaksikan rupiah jatuh ke paras terendah dalam sejarah. Lepas dengar je berita Presiden Indonesia Pak Abang Prabowo ini. cadangkan anak saudara dia join lembaga Gubernur Bank Indonesia, pasaran terus gelabah, jual rupiah. Guys, keadaan mata wang rupiah sekarang ni agak membimbangkan sebab dia dah pun jatuh ke paras terendah rekod dan sedang menuju ke arah RM17,000 bersamaan dengan $1. Jom saya tunjukkan korang dua carta ni, korang boleh nilai sendiri. Ini adalah pergerakan rupiah berbanding $, untuk tempoh 5 tahun dan ini pula adalah untuk 10 tahun. Jadi kalau korang tengok dekat situ, trend dia sangat jelas yang mana dia sedang menuju ke arah RM17,000 bersamaan $1. Akan tetapi keadaan sekarang ni agak lain sikit sebab sekarang ni pasaran sedang mempersoalkan tentang kebebasan Bank Pusat Indonesia iaitu Bank Indonesia. Okey, cerita dia macam ni. Isu ni meletup bila Pak Prabowo dia calonkan Thomas G. Wandono iaitu anak saudara dia untuk menyertai lembaga Gubernur Bank Indonesia. Dan sekaligus benda ni menyebabkan kebimbangan pasaran tentang kebebasan Bank Pusat. Thomas pada masa ni merupakan timbalan Menteri Kewangan Indonesia yang mana latar belakang dia adalah sektor kewangan dan dia pernah terlibat dalam perbankan dan juga pasaran modal. Akan tetapi dia juga dikenali rapat dalam lingkaran politik sebab hubungan dia dengan Prabowo. Walaupun Kerajaan Indonesia tegaskan yang pencalonan itu mengikut prosedur dan Thomas akan melepaskan jawatan dia dalam parti, pelabur tetap melihat ini sebagai satu risiko institusi. Maka apa yang berlaku adalah mereka menjual rupiah dan juga bond kerajaan menyebabkan mata wang Indonesia itu jatuh ke paras terendah dalam lebih 2 dekad akibat krisis keyakinan. Walaupun Menteri Kewangan cuba tenangkan keadaan dengan berjanji tak akan ada tekanan Bank Pusat untuk membiayai projek kerajaan, keyakinan pasaran bukan dibina dengan cakap je. Dalam ekonomi persepsi kebebasan institusi sama penting dengan angka defisit atau pertumbuhan. Sekali pelabur rasa garis pemisah fiskal dan monetary kabur, tekanan ke atas mata wang memang susah dielakkan. Ringgit Malaysia itu semakin menggila ya. Bagaimana tidak, sampai-sampai rupiah dibuat bertekuk lutut
Bertekuk dibuat lutut. tidak berdaya di hadapannya. Wah. Bayangkan saja, sekarang ini nilai tukar 1 ringgit Malaysia sudah mencecah atau sudah mencapai 4.272 rupiah. Ini harga ya kurs lama. Nah, seperti yang saya lihat tadi guys. Nah, ini ya 4.255. Jadi ya naik turun guys ya. Itu. Waduh. Oke. Silap-silap ini nanti takutnya tahun-tahun berikutnya bukan 4.200 lagi tapi jadi 5.000 guys. Aduh. Dan harga ini ya setara dengan harga Maggi atau Indomie yang ada di Indonesia guys ya. 4.200 ya. Jadi 1 ringgit, kawan-kawan bawa 1 ringgit. Nah, boleh dapat Indomie 1 di sini. Oke, next. Padahal pada bulan Juli 2023 nilai tukar ringgit terhadap rupiah itu masih 3.200-an rupiah dalam 1 ringgit. Ya. Itu artinya nilai tukar rupiah terhadap ringgit merosot hampir 30%. Akibatnya, kita orang Indonesia yang ingin bepergian ke Malaysia untuk urusan berobat, urusan bisnis, urusan berwisata, jalan-jalan, itu akan menghabiskan lebih banyak uang, akan membutuhkan lebih banyak biaya. Itu karena nilai tukar rupiah yang merosot tajam terhadap ringgit Malaysia. Itulah guys ya, salah satu faktor kenapa Wak Lonjong sampai sekarang masih belum bisa balik lagi, geng. Dikarenakan itu. Oke, kita lanjut lagi, geng. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang diuntungkan dengan kondisi seperti ini, dengan perkasanya nilai tukar ringgit terhadap rupiah. Siapa mereka? Para TKI yang bekerja di Malaysia. Mungkin dulu mereka ngirim 1.000 ringgit ke kampung halaman, hanya dapat 3.200.000. Sekarang ngirim 1.000 ringgit dapatnya 4.200.000. Ada keuntungan buat mereka. Tetapi jadi beban buat kita. Ya, begitulah kondisinya. Nilai mata uang rupiah semakin tidak berharga di hadapan mata uang ringgit, bahkan juga mata uang dunia lainnya. Sementara ringgit semakin perkasa, bukan hanya terhadap rupiah, tapi juga terhadap US dollar dan mata uang lainnya. Itulah hebatnya pemerintah Malaysia, hebatnya kerajaan Malaysia, berhasil membawa ya nilai mata uang ringgit perkasa di hadapan mata uang dunia. Nah, itu tidak terjadi di negeri kita. Pemerintah kita gagal membawa rupiah untuk punya nilai lebih baik di hadapan mata uang dunia. Kan kalau udah macam nih guys, auto ketar-ketir lah guys ya, serius ya. Sekarang baru 4.200, silap-silap setahun 2 tahun lagi boleh jadi angka yang fantastis 5.000 rupiah guys. Makin ketar-ketir pula guys ya. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Aduh. Hello orang Indonesia. Betul ke rupiah korang dah jatuh? Sorry, tergelak sikit. Aduh. Betul ke rupiah korang dah jatuh? Sakit hatiku. Sorry guys, sorry. Saya amat bersimpati. Tapi kenapa tadi gelak, Kak? Tapi itulah, cakap lagi meledash. Sekarang kamu tu Indodash. Awasi kamu. Doa orang teranaya ni Hey! Meledash. Sekarang rupiah jatuh. Apa cerita? Ada muka hang. Ya, itu mungkin adalah salah satu ungkapan dari sebagian rakyat Malaysia, guys ya. Maldives, Indodes, ya seperti itu ya. So, kalau saya sih tak ambil kisah, geng ya. Tak kisah lah, geng ya. Ada yang orang Malaysia katakan Indodes lah, ya. Ada rakyat Indonesia yang mengatakan Maldives lah. Jadi ini mungkin satu pesanan kecil untuk kawan-kawan guys ya. Selama kita
mengikuti postingan-postingan seperti itu, selamanya juga Google pasti akan terus merekomendasikan postingan-postingan kebencian-kebencian seperti itu. Serius ya. Kalau tak percaya, kawan-kawan mungkin boleh ikuti saran saya guys ya. Jadi kalau kita melihat satu postingan-postingan yang indah, yang positif, pasti Google akan merekomendasikan postingan-postingan yang positif. Tapi kalau kalian melihat dari postingan yang negatif, maledes, indudes, perbalahan, perpecahan, gaduh-gaduh, ya selama itu juga Google pasti akan merekomendasikan postingan-postingan yang serupa ya. Itu dia. Oke. Sedih juga, geng. Agak menyesal saya mereview video ini. Aduh. Oke, kita lanjut lagi, geng. Kenapa ringgit sekarang semakin kuat? Ringgit juga antara mata wang paling kuat di Asia saat ini dan tertinggi sejak tahun 2018. Yang pertama adalah asas ekonomi kita memang yang terbaik. Pada tahun lepas saja, ekonomi Malaysia berkembang sekitar 4.9%, lagi tinggi dari jangkaan. Bila orang ramai berbelanja dan bisnes rancak, pelabur luar pun makin yakin nak masuk ke Malaysia. Yang kedua, Malaysia sekarang dah jadi hub utama bagi AI dan juga data center. Gegasi teknologi dunia sedang berlumba untuk invest duit berbilion ringgit di negara kita. Bila modal asing masuk, menderu macam ni, automatik permintaan untuk ringgit melonjak naik. Ketiga, US dollar tengah melemah. Sebabnya Rizab Persekutuan US dijangka akan turunkan kadar faedah mereka. Bila jurang interest kita dengan US semakin kecil, aset dalam ringgit jadi lebih menarik di mata dunia. Jadi, siapa yang nak pergi travel tu, inilah masanya. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Nggak bisa komen lagi, guys. Ringgit Malaysia catat prestasi terbaik di Asia tahun 2025. Tapi masih ada yang anggap itu satu gurauan. By the way, mungkin ini di luar topik pembicaraan kita, guys ya. Comel juga kak ini. Tak boleh fokus aku, guys ya. Malaysia Communication Friends of MCMC. Apa ini? Multimedia Commission. Oke lah, geng. Next. Islam ini ada yang bergurau tentang ringgit jatuh. Tapi bila ia naik, siap kalahkan semua mata wang Asia. Ada yang kata sekejap je tu. Ada pula yang gelak. Sedangkan ia berdasarkan analisis dan data. Menurut laporan pasaran Asia 2025, ringgit Malaysia mengukuh sekitar 8.8% hingga 9% berbanding dolar Amerika Syarikat, RM4.16 per US dollar. Paras terbaik sejak tahun 2017 kalahkan semua mata wang Asia, dolar Singapura, baht Thai, rupiah Indonesia dan peso Filipina. Disebut sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sesi parlimen, semuanya dari hasil gabungan disiplin fizikal, keyakinan pelabur luar, penarafan kredit A/A3 stabil, pelaburan besar dalam sektor AI dan teknologi, pemulihan ekspor. Ini bukan gimmick, tetapi usaha berterusan yang tak popular tapi berkesan. Tapi itu pun masih ada rakyat Malaysia sendiri tak percaya bila negara sendiri mula bangkit. Tak percaya, geng, kalian. Dalam naratif semua salah kerajaan hingga tak bersedia untuk melihat kejayaan. Friends of MCMC demi keselamatan dunia cyber kita. Jangan gitu, guys ya. Jadi kalian harus bersyukur dan alhamdulillah lah, guys ya. Setidaknya kondisi kalian itu tak teruk-teruk amat ya. By the way, akak ini siapa namanya, guys? Astagfirullah. Aduh, comel juga, geng. Oke, next. Apa ya? TV ini ya? The ringgit is so strong right now. I'm starting to Google crazy things like flight tickets to Japan, shopping in Seoul, omakase in Singapore. Okay, I was joking with this video, but now my husband just told me that he's gonna pay off some of his loan in Singapore because the ringgit is so high. Aduh, tolong fokus, guys. Ini boleh buat saya nggak fokus ini. Singapore because the ringgit is so high. Apalagi ini. Wih, ngomong ngapain? Why is Malaysian money unbreakable? Wih, serius? Kuat betul. Oke, ya kalau ini saya tahu, anti basah dia. Anti basah memang ya. Karena macam seperti terbuat dari plastik, guys. Nah, kan? Ya.
Saat ini, nilai tukar 1 ringgit Malaysia sudah berada di kisaran Rp4.272. Padahal, pada pertengahan tahun 2023 lalu, 1 ringgit masih berada di kisaran Rp3.200. Artinya, dalam waktu kurang dari 2 tahun, nilai rupiah terhadap ringgit mengalami penurunan hampir 30%. Kondisi ini membuat masyarakat Indonesia yang memiliki keperluan ke Malaysia harus mengeluarkan biaya lebih besar. Itulah. Baik untuk berobat, urusan bisnis, pendidikan, maupun sekadar berwisata. Semua menjadi terasa lebih mahal karena daya beli rupiah yang melemah. Namun di sisi lain, situasi ini juga memberikan dampak berbeda bagi sebagian pihak. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia justru merasakan keuntungan dari penguatan ringgit. Jika sebelumnya pengiriman Rp1.000 ke tanah air hanya bernilai sekitar Rp3.200.000, naik nih. kini jumlah yang sama bisa bernilai lebih dari Rp4 juta. Tuh kan, lebih dari Rp4 juta. Jadi memang ada beberapa pihak-pihak yang diuntungkan di sini guys ya, terutama untuk pekerja migran ya, migran Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi bisa lebih banyak lagi mau transfer uang, ya kan? Itu dia guys. Aduh, agak menyesal juga saya nonton video ini guys ya. Udah saya disedih, makin sedih lagi nih guys. Aduh. Ya, itu lagi yang ya salah satu faktor kenapa Wak Lonjong sampai sekarang bila Wak ke Malaysia nih, kalau kalian ngomong kayak gitu guys, sedih hati saya guys, serius. Apabila kalau saya tengok kawan-kawan saya kan datang dari Indonesia ke Malaysia, Wak Lonjong bila Wak Lonjong pasti koyak ya, tak boleh pergi ke Malaysia. Wak Lonjong bila hati saya itu sedih guys. Ya ini adalah salah satunya ya, salah satu faktor kenapa Wak Lonjong masih belum bisa datang ke Malaysia ya. Selain itu juga memang sebenarnya bisa, tapi untuk saat ini entahlah guys ya, ada faktor-faktor di mana saya harus menahan diri untuk tidak ke Malaysia dulu karena ada beberapa goal yang mau saya lakukan ya. Jadi mohon doanya. Oke guys ya, itu dia satu video ya, ulasan dari Ria Oktorina. Ternyata bukannya ringgit tak laku, malah semakin laku ini, justru malah nasib rupiah ini macam mana nih geng. Aduh, itulah guys ya, ya, semoga harapan saya tak tahu bila, tak tahu kapan ya, kurs rupiah insya Allah guys, insya Allah harapan saya, amin ya, bisa menguat lagi ya, meskipun tidak sekuat dolar, setidaknya hampir mendekati Singapura, hampir mendekati Malaysia, itu dah alhamdulillah guys ya, semoga begitu geng ya. Oke, so geng ya, gimana? Boleh komen di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng ya. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.